Al-Asy'ari ini akidahnya sangat kuat, bahkan termasuk ulama internasional. Bahkan lawannya sendiri yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ibnu Taimiyah, tadi beliau mengatakan bahwa selalu mengambil salah satu daripada dua pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata beliau, berarti Ibnu Taimiyah juga Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita di video kedua ini saya ingin membahas tentang Asy'ariyah, lanjutan daripada video yang pertama. Kita sudah berbicara tentang pembentengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan pertama kita mengetahui identitasnya, pertama Islam, yang kemudian kedua Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketiga Asy'ariyah, yang keempat Sufiyah, dan yang kelima mengikuti madhab, salah satu dari madhab yang kita sebagai orang Indonesia mayoritasnya itu madhab Syafi'i. Dan setelah itu yang kedua pembentengannya atau pertolongan pertamanya itu yang kedua dengan manhaj talaqi, yaitu berguru. Setelah itu semua beliau membahas di akhir bab ini tentang akidah Asy'ariyah. Siapakah pelopor daripada akidah ini? Yaitu beliau mengatakan pergerakan pemikiran pemurnian akidah yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang beliau lahir di tahun 260 Hijrah ya sampai 324 Hijrah. Jadi sekitar 64 tahun beliau hidup di zamannya, zaman abad kedua dan abad ketiga. Dan beliau ini adalah salah satu pelopor daripada atau perumus daripada akidah Asy'ariyah yaitu. Dan kita pernah sempat singgung di video sebelumnya bahwa Asy'ariyah ini selalu tidak cukup kita mengatakan saya Asy'ari, akan tetapi harus dibarengi dengan saya Sufi. Karena itu ada serangan-serangan daripada kelompok lain seperti Mu'tazilah. Karena dijelaskan oleh beliau di sini bahwa Imam Asy'ari pernah belajar kepada ayah tirinya yang bernama Al-Jabba'i. Nah, jadi beliau ini memiliki ayah tiri, dan beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu belajar kepada ayah tirinya yang beliau adalah tokoh daripada kelompok Mu'tazilah, tokoh utama, yaitu ulamanya, salah satu ulama terbesar daripada kelompok Mu'tazilah. Dan beliau belajar sampai di tahun 300 Hijriah, yaitu sekitar 40 tahun mulai diasuh oleh beliau, dan sampai umur 40 tahun belajar dengan ayah tirinya yang berakidah Mu'tazilah. Sehingga beliau juga Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari itu di zamannya menjadi tokoh juga di Mu'tazilah, sehingga kita itu sering diserang. Para penganut akidah Asy'ariyah diserang karena seperti Mu'tazilah, dan Mu'tazilah itu sesat. Nanti dibahas di sini. Kenapa Imam Asy'ari ini setelah itu keluar daripada akidah Mu'tazilah? Karena melihat di dalamnya ada sesuatu yang tidak relevan dalam pemikiran. Sedangkan Mu'tazilah sendiri, yaitu akidah Mu'tazilah sendiri itu lebih mengedepankan akal daripada naql dari as-sunnah dan kitab, dari Al-Quran. Lebih mengedepankan akal. Dan ketika akal kita itu matang, pasti menemukan titik. Kalau orang menggunakan akalnya dengan baik, pasti menemukan titik ketidakpuasan ketika dia itu di dalam lingkungan yang salah. Pasti menemukan titik tersebut. Dan beliau setelah itu mendebat orang-orang Mu'tazilah dengan beberapa perkara pemahaman, karena tidak sesuai dengan pemahaman. Ya, tidak sesuai dengan pemahaman. Akhirnya perkara tersebut tidak terjawab dan menjadi bahan diskusi, dan setelah itu beliau keluar daripada akidah Mu'tazilah yang itu tidak sesuai, atau akidah yang tidak benar. Dan Imam Asy'ari setelah itu berhasil juga mengembalikan pemahaman-pemahaman sesat kepada akidah yang benar, dengan kembali kepada apa yang pernah dibangun oleh para salaf, salafun saleh, ulama-ulama terdahulu.
dan senantiasa mendukung antara dalil nas dan dalil logika. Yaitu dari, kalau dalam bahasa akidah itu, pembelajaran akidah kita pernah belajar dari nakli dan akli. Dan beliau ini kembali kepada ulama-ulama salaf. Padahal beliau juga termasuk ulama salaf, gitu kan. Tapi selalu mengikuti guru-guru atau orang-orang terdahulu, tidak mengandalkan oh saya bisa memahami Al-Qur'an, oh saya bisa memahami al-hadis hanya karena dia bisa bahasa Arab atau memahami sedikit, sombongnya. Tapi beliau yang pemikirannya luar biasa, bahkan nanti kita sebutkan Asy'ariyah ini menjadi rujukan para ulama sedunia. Nah, apalagi beliau kan tadi disebutkan bahwa beliau termasuk salaf. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairul qurun qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Yaitu sebaik-baik abad, masa, zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, abad pertama, kemudian susul abad kedua dan abad ketiga, dan beliau hidup di abad kedua dan ketiga. Jadi beliau insya Allah adalah orang yang akan mempertanggungjawabkan kita dengan akidah kita, yang kita itu sebagai orang awam yang tidak tahu apa-apa, mengikuti akidah Asy'ariyah. Dan beliau merumuskan setelah itu tidak hanya mengedepankan akal. Ketika di Mu'tazilah hanya mengedepankan akal, sedangkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dikebelakangkan. Tidak, beliau merumuskan setelah itu bagaimana merumuskan antara akal dan nas dari Al-Quran dan Sunnah itu sejajar atau sinkron, karena tidak mungkin ada Al-Quran itu menyalahi pemahaman akal, begitu pun akal tidak akan menyalahi pemahaman Al-Quran, karena sama-sama dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya, bahkan mukjizat sendiri itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, seperti itu. Dan salah satu yang pernah kita belajari atau pernah kita ketahui di dalam buku akidah itu, atau dalam kitab-kitab akidah itu, Mu'tazilah mengedepankan akal dan sangat mufrid, sangat jauh gitu, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti pemahaman tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah memiliki pemahaman bahwa kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu di dunia atau di akhirat. Karena secara pemahaman Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat. Dan ketika bisa dilihat, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat. Maka ini kata mereka bertentangan dengan akal. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat? Kalau Allah bisa dilihat berarti Allah bertempat. Ayo kita lihat, saya misalnya melihat handphone. Ya, di mana handphone itu ya sesuai dengan mata yang kita lihat di sini, berarah, dan sesuatu yang berarah ya pasti bertempat. Akan tetapi sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idin nadhirah, bahwa orang-orang di surga itu mereka itu akan berseri-seri, wajahnya itu berseri-seri. Kemudian kenapa kok seperti itu seperti itu dilanjutkan selanjutnya, ila rabbiha nadhirah, karena mereka itu melihat Tuhannya. Dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, oh berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat secara apa yang ada di nas, di Al-Quran bisa dilihat. Bahkan Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, bahwa itu nyata, kata Imam Nawawi, itu tuh nyata, kita bisa melihat Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, tapi hanya bisa melihat Allah di akhirat. Kalau di dunia tidak bisa, tidak mungkin, kecuali para nabi seperti Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, atau Nabi Musa ketika di Bukit Turi Sina. Dan itu juga bila kaifin, tidak tanpa bagaimana, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, entah itu seperti apa. Nah,
Itu tidak perlu dipikirkan karena itu termasuk mukjizat. Dan Imam Asy'ari berpikir, kata siapa tidak masuk akal, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin tidak bisa dengan mata kita, mata telanjang kita tidak bisa. Tapi kalau di akhirat mungkin saja. Mungkin saja. Sekarang di dunia saja kita bisa melihat tanpa mata. Kapan? Ketika kita bermimpi. Ketika kita bermimpi, mata kita tertutup, tidak bisa melihat apa-apa. Akan tetapi ketika bermimpi tersebut kita melihat suatu banyak sekali yang terjadi. Akan tetapi mata kita tertutup. Artinya kita tidak melihat dengan mata. Terus dengan apa? Wallahu alam. Ini harus dengan ilustrasi, dengan pemikirannya berarti tidak melihat dengan mata seperti itu. Maka tidak ada yang salah itu. Tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin. Intinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bagaimana beliau itu merumuskan dalam akidah itu sinkronisasi antara akal dan Alkitab wa Sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau Bu Yahya menutup setelahnya mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah ini adalah akidah yang para ulama Islam seluruh dunia menjadi rujukan. Dan saya punya video tentang akidah Asy'ariyah atau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa ulama-ulama terdahulu seperti Imam Suyuti, Imam Nawawi, bahkan Ibnu Taimiyah, nanti kita lihat di sini ada videonya, saya perlihatkan. يتكلم عن الأشاعرة. الأشاعرة سادة الناس، وبيقول الإمام مين اللي كان أشعري؟ الإمام النووي كان أشعريا، والإمام ابن حجر العسقلاني كان أشعريا، والإمام السيوطي كان أشعريا، والإمام الرافعي كان أشعريا، والإمام أبو الحسن الأشعري كان أشعريا. سادة الأمة أشاعرة. البيهقي كان أشعريا، الخطيب البغدادي كان أشعريا، كلهم كانوا من الشوافع الأشاعرة. الروياني كان أشعريا، ابن عصرون كان أشعريا، الشيخ البجوري كان أشعريا، الحسن العطار كان أشعريا، وألف ابن عساكر صاحب التاريخ الكبير، والإمام الغزالي كان أشعريا، كله كان أشعري. إذن فالأشاعرة سادة العالم، واللي مش عاجبه يبقى مبتدع، فهذا بدعة ردية، لأنهم حفظوا كلام الله ودافعوا عنه وأزالوا ما بينه وبين الشبهات وردوا عليها وأقاموا الحجج على الناس، ودخل الناس في دين الله أفواجا من الأشعرية. ظلت مصر 5% مسلمون بعد 100 سنة، وبعد 250 سنة أصبح ربع السكان مسلم و3/4 غير مسلم. فلما شاعت الأشعرية وذاعت في القرن الرابع دخل الناس في دين الله أفواجا. من قال أن الأشعرية لم تدافع عن دين الله ولم تدخل الناس في دين الله أفواجا ما بين طنجة إلى جاكرتا وغانا إلى فرغانا؟ هذا كذب، الواقع غير ذلك. الأشعرية حمت العقيدة، وكان ابن تيمية يأخذ بأحد قول أبي الحسن الأشعري لما الراجل نقشه، قالوا ناقش لنا ابن تيمية ده علشان نشوف الشيخ مين، الأصبهاني، صفي الدين الهندي. الشيخ صفي الدين الهندي قال: ماذا أفعل برجل كلما حاورته قال القول الثاني لأبي الحسن؟ يعني ابن تيمية أشعري. ما هو كتب وهي تنضح بالأشعري. Masya Allah. Bahkan saking para ulama dulu terdahulu itu mengambil pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari karena sangat kuat pendapatnya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini akidahnya sangat kuat, bahkan termasuk ulama internasional.
bahkan lawannya sendiri yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ibnu Taimiyah. Tadi beliau mengatakan bahwa beliau sendiri selalu mengambil salah satu daripada dua pendapatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kata beliau, berarti Ibnu Taimiyah juga Asy'ariyah akidahnya. Masya Allah, luar biasa. Setelah itu, di dalam buku ini beliau mengakhiri dengan ada lagi pakar akidah, kata beliau, yang sama seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi. Secara umum tidak ada perbedaan di antara keduanya, hanya karena yang terbesar di Indonesia adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, maka kami sebut lebih sering Asy'ariyah. Jadi beliau mencukupi dengan pembahasan Imam Abu Hasan al-Asy'ari karena kita mayoritas di Indonesia berpegang kepada akidah Asy'ariyah. Itu saja, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut di bab kedua tentang Ahlus Sunnah dan ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.